Assalamualaikum. Halo, gimana kabarnya nih teman-teman generasi masa kini yang insya Allah hari-harinya selalu dihiasi dengan tuntunan Islami ya. Amin. Kalian gak nyangka banget kan bisa ada di masa kini dan udah segede ini? Mungkin udah ada yang di umur 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, atau bahkan ada yang udah siap ke KUA. Orang tua kita seneng banget pastinya ya ngelihat anaknya udah gede. Ngomongin orang tua, udah ada yang ngucapin terima kasih belum nih sama mereka? Ada yang udah ngedoain mereka belum? Ada yang udah ngucapin sayang belum sama mereka? Sama orang tua loh ya, bukan sama yang lain. Apalagi sama ibu kita nih, yang udah bener-bener ngejaga kita dari kita berbentuk zigot sampai sekarang udah berzanggot. Bagi kalian yang laki-laki loh ya. Nah, bicara tentang ibu, jadi inget kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ammar bin Amir bin Jaz'i bin Malik Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani, atau lebih dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu dan dulu dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Uwais memang menderita penyakit sopak saat itu. Tubuhnya belang-belang. Ia berasal dari keluarga sederhana di Yaman dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta juga dalam kondisi lumpuh. Tapi teman-teman, meskipun begitu, beliau, Uwais Al-Qarni, adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Pinta ibunya. Uwais termenung. Teman-teman tahu? Perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya naik unta dan bawa bekal banyak untuk pergi ke sana. Namun Uwais sangat miskin dan tak punya kendaraan. Kalau kalian jadi Uwais, apa yang akan kalian lakukan? Menuruti kemauan sang ibu atau tidak? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian beliau membeli seekor anak lembu. Apakah kalian tahu untuk apa anak lembu tersebut? Uwais pun membuatkan anak lembu itu sebuah kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Sampai-sampai orang di sekitar menyebutnya gila. Uwais gila, Uwais gila. Ya, mungkin karena kelakuan beliau memang agak cukup aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan untuk menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan beliau, Uwais Al-Qarni. Tetapi karena sudah terbiasa, anak lembu yang membesar itu pun udah gak kerasa lagi. 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembunya udah sampai sekitar 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Beliau jadi tambah kuat untuk ngangkat barang-barang. Yap, ternyata inilah alasan beliau menggendong lembu setiap hari. Beliau sedang latihan untuk menggendong ibunya. Teman-teman, Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, begitu besar cinta beliau pada sang ibu. Beliau rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, melewati padang pasir yang tandus dan panas, demi memenuhi keinginan ibunya. Sesampainya di Mekah, beliau juga masih berjalan tegap menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," ucap Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga dan cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke syurga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia kepadanya. Seketika itu juga
beliau disembuhkan dari penyakit sopaknya, penyakit belang-belang di kulitnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, atau ada yang menyampaikan pula di telapak tangannya. Itulah yang nantinya menjadi tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. So, jangan bosan-bosan untuk selalu bakti sama orang tua ya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.